Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Hadirin para jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pada subuh hari ini bisa hadir di masjid yang kita cintai ini, Masjid An-Nur, yang begitu megah dan mewah, mepet sawah. Ini semua atas izin Allah. Kula panjenengan bisa bangun malam bukan karena kesehatan kita, bukan karena semata-mata kemampuan kita, bukan, tapi karena Allah. Karena Allah. Dan tidak boleh sombong. Aku kok iso utangi subuh. Itu tidak boleh. Okay. Itu karena Allah. Tanpa Allah tidak bisa. Apalagi sekarang subuhnya jam kalau tidak biasa berat nih. Kalau tidak biasa berat ya. Jamaah rahimakumullah, kita doakan semoga para pengurus Masjid An-Nur dan seluruh jamaah ketika menghidupkan masjid ini mendapatkan maunah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Apalagi yang adzan harus datang lebih awal. Nggih. Nah, itu lebih tinggi pahalanya karena datang lebih awal, buka pintu dan adzan. Ya. Saya lihat sudah tua sing adzan tapi semangat, Pak. Sinom-nom nanti, sinom-nom. Ya. Jare arek nom. Wis pantes Pak, tuwek eten di maneh. Wis deket-deket gitu kubur ya sadan sapa masjid. Jare arek nom lho nggih. Mau kemana? Sudah tua kok Pak, wis pantes biyen sing muda, sing tua-tua sing adzan ya. Ya, kalau di Masjid An-Nur enggak ada nih. Beda. Baik, jamaah rahimakumullah, kekuatan Islam itu ada di 4 pilar. Jadi saya ulang Bu, kekuatan umat Islam itu ada di 4. Sebelum saya masuk materi tentang peta kehidupan. Number 1, waduh, harus meliting. Al-awwal, ini kata Ustadz Faruk ini guru saya ini. Wah, sungkan Nabi. Ya. Yang pertama adalah kekuatan umat Islam itu diperoleh dari masjid. Dari apa Pak, Bu? Masjid. Banyak masjid yang bagus, yang miliaran, tapi dalamnya kosong. Tidak makmur sama sekali. Lihat masjid megah-megah itu, dalamnya kosong. Padahal kekuatannya umat Islam itu ada di masjid.
Yang paling pokok adalah ketika sholat napa? Subuh. Nek subuh ini penuh kayak riyoyo, wah hebat Pak. Hebat. Berarti umat Islamnya sangat peduli terhadap ajaran agama Islam. Buktinya apa? Masjidnya penuh. Sampai meluber ke seperti hari raya. Luar biasa. Saya melihat nanti para jemaah, masjid-masjid itu kalau subuh bagaimana? Maka masjid sekarang itu membuat inovasi. Ya apa caranya masjid subuh itu banyak. Kasih makan, enten makan nih makanya. Oh, semangat nih. Habis sataman rohani, sataman jasmani. Wong dikai kopi, wes tambah gak ngantuk belas. Kerasan gitu. Lah itu masjid. Makanya aneh sekarang kalau ada orang kemudian berkata banyak aturan-aturan di masjid. Banyak aturan, akhirnya orang masjid itu takut. Padahal masjid itu seperti rumah kita yang sangat indah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pernah Ali bin Abi Thalib ketika tidak enak sama istrinya, habis mungkin namanya orang berumah tangga ya, cekcok dan sebagainya, itu tidurnya di mana? Di masjid. Di masjid tidurnya. Lalu masjid itu kunci nanti Pak. Bu, nek sing lanang wari tukaran terus metu nanti di masjid ditutup. Nah, coba masjid dikunci tutup rapat, golek takmir gak ono. Ustadz, nanti kalau dikunci kan malingnya masuk lah. Dan lain sebagainya. Maka masjid ini fungsikan sebagai rumah Allah yang didatangi 24 jam. Harus profesional sekarang, dirubah pola pikirnya, harus dirubah cara berpikirnya untuk masjid itu. Bagaimana supaya anak-anak itu senang pada masjid, remaja juga senang dengan masjid, yang tua-tua ya otomatis senang sama masjid. Ini masjid. Di antaranya masjid tidak boleh bicara soal politik. Loh lapo? Karena tahu ada yang bilang begitu. Masjid jangan bicara soal politik. Loh, politik itu bagian dari Islam, namanya siasah. Gitu? Yang penting tidak menjatuhkan, yang penting tidak menjelekkan, tapi cari solusi. Sehingga apa? Cari pemimpin itu gampang. Karena apa? Diproduksi dari jamaah yang suka ke masjid, yang sudah dicerdaskan dalam ajaran Islam. Nah itu masjid Pak. Yang kedua apa? Kekuatan Islam itu ada di Al-Ma'had. Kenapa Al-Ma'had? Halo, ngantuk. Al-Ma'had itu apa? Pondok pesantren. Makanya para ulama-ulama dulu Pak, itu membuat sebuah pondok pesantren. Untuk apa? Mencerdaskan umat Islam di pondok pesantren. Nah sekarang sudah menjamur banyak pondok-pondok kan sekarang. Bahkan anak-anak sekarang orang tuanya juga banyak yang memondokkan anaknya. Trennya sudah berubah. Kalau dulu pondok itu dianggap anak buangan. Sekarang sudah mulai enggak berubah. Apalagi ada pondok-pondok yang sangat mahal. Pondok Al-Izzah di Malang itu, di Malang ya, itu uang masuknya hampir 35 juta. Coba Al-Izzah 35 juta Pak uang masuknya pertama. Banyak yang mahal-mahal sekarang pondok-pondok itu. Leks. Untuk apa? Ya tadi trennya sudah berubah. Jangan pondok yang kayak dulu gitu loh, supaya orang tuanya pondok kok kemproh kan gitu ya. Dirubah cara berpikirnya. Ini Al-Ma'had, pondok pesantren yang khusus mempelajari agama. Ada nahwu shorof, ada kaidah ushul fikih, tafsir, macam-macam lah, untuk mencerdaskan lewat itu.
generasinya lewat pondok pesantren. Lahirlah ulama-ulama besar yang sampai sekarang ini. Itu dari pondok Al-Ma'had. Yang ketiga adalah Al-Madrasah. Apa Al-Madrasah? Sekolahan. Nah ini Pak, sekolahan. Makanya dua gabungan ini, yang pertama Al-Ma'had itu, mohon maaf, banyak pendiri-pendiri dari NU yang mendirikan pondok pesantren. Ya, pendiri NU YJ Hasyim Asy'ari kan banyak pondok sampai sekarang kan Pak, menekuni khusus dalam bidang agama. Nah yang madrasah ini, yang sekolah ini bersifat dua-duanya gabungan, ya agama, ya ilmu pengetahuan umum, yang dimotori oleh pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Gabungan itu, gabungan. Makanya ada yang sekolah model sarungan, Al-Ma'had namanya, ada sekolah yang model celonoan. Sampai begitu Pak. Jadi Hasyim Asy'ari sama Ahmad Dahlan ini luar biasa sebenarnya, luar biasa. Mencetak generasi umat, mencetak generasi negara itu lewat situ, lewat Al-Ma'had. Yang kedua lewat madrasah. Walaupun dulu yang namanya sekolah pakai celana hal yang tidak lumrah, umumnya pakai dasi. Sekarang kan sekolah pakai dasi kan, nah, baik sekolah agama, sekolah umum pakai dasi, pakai celana. Sudah mulai berubah kan trennya, ya. Sehingga kemarin ada hari santri ya, pakai sarung semua kan itu. Itu ciri khasnya santri itu pakai sarung. Sarungnya sarung berkelas, sarung atlas. Jadi jangan sampai pondok itu sarung elek begitu loh maksudnya. Jangan sampai pondok itu kelihatan kumuh, sarungnya sampai ngelin. Ya digawe turu, ya digawe pas kamlik, ya digawe sembarang. Harus lebih bagus. Nah, sekarang sudah mulai berubah, trennya harus berubah. Itu. Nah, yang terakhir adalah apa? Umat Islam akan yang luar biasa itu karena ajaran Islam. Ajaran Islam. Islam itu komplit. Semuanya ada. Itu yang membuat orang-orang yang tidak senang Islam itu benci, karena begitu komplitnya. Komplit ajaran Islam. Apa yang tidak ada? Semuanya ada dalam Islam itu. Semuanya ada. Dibahas hal yang kecil, dibahas. Jenengan mau tidur dibahas. Iya kan? Mau tidur mau apa? Harus doa. Coba, kan begitu Islam. Tidur pun diatur dalam Islam. Piye turun sing apik iki posisi tubuhnya. Islam mengatur. Coba, luar biasa kan? Luar biasa. Turun diatur. Bagaimana posisinya? Rasulullah itu kalau tidur selalu miring kemana? Nah, jenengan kula loh wong turil diatur dalam Islam. Coba, apa yang nggak diatur dalam Islam? Lengkap Pak, lengkap. Membuat rumah diatur, cara bertetangga diatur, iya kan? Ketika menjamu tamu diatur. Coba, mana ajaran agama yang begitu lengkap? Tidak ada. Itu semua mengakui itu, semua mengakui. Nah, termasuk yang namanya nikah diatur kan? Ada fikih munakahat diatur, ada talak, ada rujuk, ada masa iddah. Coba teliti, detail Islam itu. Kenapa Islam membolehkan nikah? Kenapa Islam membolehkan talak? Coba, aneh kan? Oleh nikah tapi oleh talak. Coba, luar biasa kan Islam itu. Dan juga ada rujuk.
Loh, coba begitu komplitnya Islam ajarannya itu. Gue naik wis talak boleh rujuk lah, kan enak kan? Ada solusi Pak, Islam ada solusi. Makanya penjenengan kalau ada penghulu ketika mengakadkan ada kalimat uzawi juga ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin au tasrihim bi ihsan. Apa artinya itu? Pokoknya amin, amin ngono tok pokoknya. Apa artinya Bu? Kok pemulung mesti baca itu? Apa artinya? Aku nikahkan engkau karena Allah, karena perintahnya Allah. Seorang ayah menikahkan anaknya putri itu menangis. Kenapa? Nak, kamu nanti tidak bisa bermanja-manja lagi dengan ayah dan bunda. Nah, nanti kalau kamu sudah nikah dibawa oleh suamimu kemanapun pergi, sudah dibatasi nak. Ini karena perintah Allah. Padahal dulu anaknya waktu masih bayi diminta siapapun nggak akan, nggih Bu, melowe tejik bayi tak jolek kau oleh anakku kok melowe teh. Begitu ketok wis ayu nyambut gawe dijaluk wong dikekno. Ayo ngomong melite ngono. Gak iso iki entek akeh iki gak ngono kan. Coba. Karena Allah uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'ruf. Coba. Luar biasa kan ini. Atas perintah Allah. Dengan al-ma'ruf. Dengan kebaikan. Dengan kondisi budaya di masyarakat. Au tasrihim bi ihsan. Nanti kalau Anda itu mau cerai, cerainya yang ihsan, sing apik. Tuh coba. Redaksinya luar biasa kan. Ngonek kon pegatan sing apik. Ono pegatan apik, Pak? Bu. Halo. Loh, itu kan luar biasa, itu redaksi Quran itu. Autasrihim itu redaksi Quran. Beredaksinya ulama, redaksinya Allah itu. Jangan buka Al-Baqarah nanti, itu kan ada kalimat autasrihim bi ihsan. Di antara ayat 200 ke atas itu. Ada kalimat itu redaksinya Allah itu. Engko nek kon pegatan sing apik. Ora tukaran. Ono gak pegatan gak tukaran? Halo? Coba. Islam luar biasa. Makanya teman-teman hakim berkata, penghulu ku nikah durung-durung ngomong cerai. Loh, memang redaksinya begitu. Nggak ada jaminan orang kemudian menikah terus tidak talak loh ya. Nggak ada jaminan. Makanya autasrihim bi ihsan. Nggak ada jaminan, Pak. Nggak ada jaminan. Wong saya pernah nikahkan 1 jam, modelnya telepon, Pak, sama nikah nomor lo Pak, pegatan tuh coba, hitungan 1 jam. Hitungan berapa? 1 jam. Lo ada apa? Panjang Pak ceritanya. Tuh, nggak ada jaminan. Makanya autasrihim bi ihsan. Ayo sing ngampi, boleh cerai itu. Tapi jangan lupa Islam mengatur ono rujuk gitu loh. Benar mati ini sih, enggak, terus rujuk. Panas-panasan begitu. Nah, itulah ya. Makanya tadi saya bilang kekuatan Islam ada 4 nggih. Tadi yang pertama adalah masjid, yang kedua ma'had, yang ketiga madrasah, yang keempat ajaran Islamnya begitu komplit dan sempurna. Pun, saat ini masuk materi tentang peta kehidupan. Hadirin, panjenengan berangkat dari rumah ke tempat ini tujuannya sangat mulia. Apa kata Nabi? Man salaka thoriqan. Siapa yang keluar dari rumah, ya, yaltamisu bihi ilman, mencari ilmu. Nah, mencari ilmu. Jadi mencari, Pak, bukan duduk di rumah loh pakai HP dengarkan.
Mencari ini teksnya, hadisnya. Siapa yang keluar dari rumah mencari ilmu, menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Apa kata Allah? Maka aku mudahkan dia masuk surganya Allah. Nah, makanya saya lihat panjenengan wajahnya berseri-seri. Karena apa? Calon penghuni surga. Okay. Wajahnya berseri-seri kan? Seneng kan gitu, lihat masjid, lihat jamaah, seneng. Bertegur siapa bisa senyum. Di rumah betul sakit, Pak. Di sini bisa jangan. Akan dimudahkan oleh Allah apa? Menuju surganya Allah. Thoriqan ilal jannah. Nah itu. Makanya jenengan bukan di rumah nyetel YouTube ceramah, tapi adalah mencari. Ya berarti ya itu boleh Pak, mendengarkan ceramah kan boleh, tapi hadisnya itu begitu, keluar cari ilmu. Ya. Makanya ada kiai nyuwun sewu yang diundang ceramah tidak mau, ada karena ngeman pada santrinya. Ada yang nggak mau Pak, saya punya kewajiban santri di pondok. Ada yang begitu, dia tidak keluar tapi dia harus ngopeni santrinya. Ada yang tidak mau sama sekali. Ya, itulah maka panjenengan tadi itu berangkat dari tempat rumah ke tempat ini, langkah demi langkah Anda, panjenengan semuanya dicatat sebagai amal soleh. Jamaah rahmatullah. Di dalam surat Al-A'raf ayat 172, apa kata Allah? Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Ketika Allah mengeluarkan tulang belakang. Nah, tulang belakang ya, berarti apa? Menciptakan anak cucu Adam. Nah, dzurriyyatahum termasuk keturunannya sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini keturunan ya banyak sekali. Dengan menikah punya keturunan banyak sekali. Nah, Allah itu nanti menjadi saksi. Wa ashadahum ala anfusihim. Allah menjadi saksi mereka. Mereka siapa? Anak cucu Adam ini. Ketika Allah bertanya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, kan begitu ayatnya. Manusia, roh yang mau lahir ke muka bumi ini, bukankah ini Tuhanmu? Bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu bi rabbikum. Apa jawabannya? Qalu bala syahidna. Roh itu berkata kepada Allah, betul, iya, syahidna, kami menyaksikan itu. Hadirin, antakulu, nah ini antakulu yaumul qiyamati, artinya apa? Roh itu akan mentuhankan Allah sampai kapan? Sampai kiamat. Sampai kiamat. Sampai kiamat. Makanya ada lelucon. Panjenengan kalau meninggal dunia, kan ini sudah umum ya, maka nanti di alam kubur didatangi dua malaikat, yaitu malaikat Mungkar dan Nakir yang wajahnya serem. Dalam beberapa hadis itu wajahnya serem, menakutkan. Nah, jenengan kalau ada mudin, Anda mudin beri, ada mudin dah, calon mudin, Pak Soim, calon mudin Pak Soim. Nah, itu kan ada Pak Mudin kalau di makam, man rabbuka? Nggih, pertanyaannya. Namanya apa, Pak? Namanya Bu talqin. Man nabiyuka? Loh, kalau rohnya tadi itu
antakulu yaumal qiyamati inna kunna anil ghafilin. Apa kata Allah nanti itu? Sampai kiamat itu ketika Allah bertanya, maka tidak ada yang lupa, tidak ada yang lengah dengan roh tadi itu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Sehingga kalau ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, oh kecil. Wong Allah sudah mengatakan antakulu yaumal qiyamah. Jadi kalau panjenengan ada istilah talqin di kuburan itu bukan kepada yang mati sebenarnya, kepada yang hidup. Man rabbuka, siapa Tuhanmu, man dinuka, apa agamamu, man nabiyuka, siapa nabimu, itu pada yang masih hidup. Nah, sehingga ada sebuah hadis, ini banyak ulama mengatakan hadis ini sangat populer. Ketika Umar bin Khattab, nah siapa tahu Umar bin Khattab, wah itu orang luar biasa kan, setan saja itu nggak berani Pak, sama Umar bin Khattab. Coba, ada beberapa hadis menyatakan setan itu nggak berani dengan Umar bin Khattab, sampai jalannya Umar itu setan nggak berani melewati. Saking sangare wong berarti, sampai jalannya Umar lewat mana yang selama itu nggak berani setan melewati itu. Ojo iki ngene Umar medeni wong itu. Lah ketika meninggal dunia, dalam kitab Al-Hawi Al-Wafai, di dalam kitabnya yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti, itu begini. Jadi Ali bin Abi Thalib ini ingin tahu apakah berani sih Mungkar Nakir tanya kepada Umar. Jadi ngecek Pak Ali. Oh ini Ali, orang yang luar biasa ya. Jadi ketika Umar meninggal dunia itu di dekat makamnya, ini ngecek apa berani Mungkar Nakir tanya kepada Umar. Setan ini gak wani. Ya. Karena sudah tahu gambarannya Mungkar Nakir orang yang serem dan sebagainya. Umar sudah tahu gambarnya nanti seperti ini yuk. Kira-kira wajahnya Mungkar dan Nakir itu. Maka begitu dia meninggal, Ali ini mendengar percakapan antara malaikat ini. Nah ketika ditanya man nabiyuka, man rabbuka, man dinuka, apa jawabannya Umar? Hei malaikat, kau ini gak ngerti ya, aku isopo. Kok bahasa kita seperti itu loh. Aku ini pejuang yang membela Nabi, orang yang luar biasa. Lah kamu tanya man nabiyuka, man rabbuka, kecil. Pedih Pak malaikat. Pedih malaikat. Loh ditanya wong hebat-hebat. Maka tadi peta kehidupan itu harus ingat itu tadi, alastu bi rabbikum. Selama dia itu muslim, taat ibadah, itu sudah berkata qalu bala syahidna, sampai kapanpun. Sampai kapan? Kiamat. Antakulu yaumal qiyamah. Begitu kata Allah. Dan tidak lupa nanti itu. Tidak lupa. Makanya panjenengan harus ingat dengan ayat itu. Jadi insya Allah kalau nanti umat Islam sadar dengan ayat itu, ingat janjinya kepada Allah, bukankah ini Tuhanmu? Coba, bukankah ini Tuhanmu? Hadirin, karena manusia itu di dunia semua menganggap itu penting, akhirnya lupa kepada Allah. Dunia dianggap penting sampai lupa kepada Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, makan itu penting apa tidak? Makan itu penting apa tidak? Penting ya. Aku nek mangan gak nambani cak soleh gak enak. Nggih. Aku nek gak makan nambani warung Pak Soleh gak enak. Karena apa? Makan dianggap penting. Sehingga kalau jenengan perjalanannya ke sana sudah berapa jam? Berapa ongkos biayanya? Sekali ya boleh lah ya. Tapi nek hampir seminggu 2 kali ya
menganggap itu penting, akhirnya repot, mau makan repot. Padahal konsepnya Islam apa kata Nabi? Orang itu akan lezat menikmati makanan ketika apa? Lapar. Al-ju', lapar sembarang itu masuk, Pak. Air putih ini loh, nggak ada nilainya, tapi nek poso halo air putih itu kayak gak penting belas. Begitu nanti jangan puasa Senin Kemis misalnya, air putih itu sesuatu yang sangat penting, dan penting tak minum ini gitu lah. Ya itu penting, Pak. Menempel cai tambah sip ya. Nah itu kan ada, kita menganggap kan tidak penting, padahal kalau sudah namanya puasa, air putih itu penting sekali, gak dilihat belas. Coba ini membuat orang itu lupa dengan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah hadirin, maka dalam konsep Islam adalah begini. Jenengan kan sudah membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dalam surah Al-An'am ayat 162. Jadi kan baca setiap hari dalam sholat itu, inna sholati, sungguh sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, loh coba, wa mahyaya, dan termasuk adalah hidupku, wa mati, dan termasuk matiku, lillah, karena Allah. Makanya jenengan kalau sudah berkata kepada Allah, janji kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah, utamakan karena Allah. Jangan kesini karena Allah, bukan karena jangan semata-mata sehat, mampu bisa bangun, bukan, karena Allah. Allah yang menggerakkan untuk bangun. Sehingga jangan berdoa, alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa apa mboten mau? Lali ya, diatur doanya, subhanallah, kan begitu. Jadi yang namanya kehidupan ini, kematian ini semua karena Allah. Makanya jenengan kalau nanti meninggal harus tersenyum, bukan menangis, Pak. Harus apa? Tersenyum. Kalau jenengan waktu bayi kulo dulu waktu lahir nangis kan, nanti kalau mau meninggal tersenyum, termasuk keluarganya juga ikut tersenyum. Nah ini peta, Pak, kehidupan. Harus tahu kemana saya harus berjalan dalam dunia ini. Kalau nggak tahu, waduh, apa terjadi? Lihat, Pak, kondisinya kalau orang nggak ngerti peta kehidupan menurut Allah loh ya, ajaran Islam itu seperti apa. Ada fase-fase kehidupan manusia. Dalam surah Ar-Rum ayat 54, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Jadi manusia itu kata Allah adalah waktu masih bayi itu dha'fin, lemah, tidak berdaya anak bayi itu. Nah pertanyaannya begini, kenapa kok pakai kalimat huwallah, Allahul ladzi khalaqakum, pakai kalimat khalaqo, artinya menciptakan. Jadi semua bayi itu nggak ada yang langsung kuat, nggak ada, Pak. Mesti lemah dulu. Bayi kok langsung kuat, Pak? Bayi ajaib berarti. Wong Qur'annya begitu. Allah yang menciptakan bayi dhafin, summa ja'ala min ba'di dhafin quwwah, begitu kata Allah. Kemudian setelah lemah menjadi kuat. Summa ja'ala, Allah pakai kalimat ja'ala, menjadikan, tidak khalaqa, menciptakan. Apa maksudnya? Nek soal nanti menjadi kuat, ada proses. Melibatkan siapa? Bapak ibunya, melibatkan protein, melibatkan lemak, karbohidrat, dan seterusnya, melibatkan unsur makanan. Kalimat Allah pakai kalimat ja'ala, menjadikan.
tumbuh dewasa. Apa kata Allah? Balik lagi, Pak. Dhofan wa syaibah. Balik mana, Pak? Balik napa, Bu? Wis kena asam urat. Kena kolesterol. Loyo kan? Nggak bisa ini sunatullah. Jadi orang kalau sudah tua, ya sembalik, Pak. Untune terus penyakitnya B kompleks. B kompleks ya biur-biur, beser, budek, apa malih? Oh, matanya kabur, ya. Bliar-bliur, lah seperti itu. Cepat ke pintu, kubur. Disikat malaikat, kabur. Seperti itu, Pak. Nggak bisa sunatullah. Jangan pakai obat apapun, nggak bisa. Itu sunatullah. Menyatakan dhofan wasaiban dan beruban. Tuh coba. Saban semir, balik, Pak. Ini sunatullah, ini Quran yang bilang, Allah yang bilang kok. Sama tuku semir sekolah percuma. Syukuri saja. Syukuri saja. Dinikmati saja. Ini sunatullah sudah. Kok nek wis tuwek balik loyo. Gak patek krungu. Ngomong nek gak banter gak krungu, akhirnya tukar bojone. Bu, sampean ngomong sing lho. Padahal sing lanang gak krungu. Nyentak-nyentak. Lho, cok nyentak-nyentak padahal gak krungu niku. Salah paham bisa. Loh, itu sunatullah, Pak, ndak bisa. Ya, ndak bisa. Wes, mulai nek ngomong sih buanteri sampean niku. Padahal wis gak patek krungu, Pak. Nah, sudah muncul banyak penyakit kan muncul. Nah, itu nggak bisa sunatullah. Sampai kasih obat apapun usaha boleh, tapi tidak menjamin namanya sunatullah. Nggak bisa. Sudah umur itu sudah kehendak Allah. Namanya fase kehidupan. Sehingga kalau kita ingat peta kehidupan tadi itu berarti apa? Manusia harus tahu kemana ini mau berjalan hidup itu. Kalau lihat peta mau kemana peta ini berjalan. Makanya Allah menyatakan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Al-Baqarah 28. Kan begitu. Kaifa takfuruna billah? Kenapa Anda kemudian kafir? Sedangkan kamu dulu adalah mati. Wa kuntum amwatan, tidak ada. Tiba-tiba kita hidup di dunia ini. Sinten sing kepingin urip ten dunya. Tiba-tiba Allah menghidupkan. Dunia kayak gini bentuknya. Ya, banyak cobaan, banyak ujian, banyak hambatan, banyak tantangan, banyak godaan, iya kan? Banyak godaan. Itu. Nah, setelah itu apa? Wa kuntum summa yuhyikum, kemudian kamu hidupkan ini. Summa yumitikum, kemudian mati kan? Hidup terus mati kan? Nah, setelah mati hidup lagi tuh. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kamu akan dipanggil kepada Allah. Kemana? Surga ataukah neraka? Nah, surga ataukah neraka? Tergantung manusianya. Tergantung manusianya. Oleh karena itu, para jamaah Allah, ketika kita memahami konteks ayat ini, maka tahu kenapa saya hidup ya. Kenapa saya kok hidup ya? Dan kenapa saya kok harus mati ya? Kenapa kok orang kok bisa mati ya? Sebabnya apa ya? Tiba-tiba jantung nggak bergerak, tiba-tiba ginjal nggak fungsi, tiba-tiba ini nggak fungsi, tiba-tiba loh, kok bisa nggak fungsi karena apa ya? Coba jenengan renungkan itu. Tiba-tiba nanti saya kemudian mati, apa yang buat saya mati ya? Makanya kalau orang itu kan upaya untuk sehat dirinya olahraga, makan, gitu. Ingin sehat sampai berupaya jalan pagi, hidup dengan fresh, makan diatur, sampai ada orang takut di atas jam 5 sore sudah nggak mau makan. Ada yang
Enten Bu. Saking wedine loro Pak. Jam 5 gak gelem mangan Pak. Sore di atas wis gak gelem makan. Saking tertibnya. Timbang engko loro, ngesakno bojoku, ngesakno anakku, coba. Saking wedine. Disuguhi gule, gak. Enak iki gak. Lah coba saking kepingine sehat. Ada yang tidak, wis pokoknya Gusti Allah iku halal ya halal wis. Wis kan gitu. Pokoknya apa yang dihalalkan sama Allah mesti baik. Lah pokok ngaram-ngaramno iku. Ada yang begitu, Pak. Intinya apa? Wa kulu wasrabu wala tusrifu. Makannya boleh makan, Pak. Boleh minum, tetapi jangan berlebihan. Itu tak kuncinya dalam Islam itu. Jangan berlebihan. Itu kuncinya. Coba, makan diatur dalam Islam lah kan benar, Pak. Oh, makan diatur loh coba. Minum diatur loh. Begitu Islamnya sempurna kan. Wala tusrifu, ojo berlebihan. Secukupnya saja kan gitu. Berlebihan itu tidak baik. Nah, makanya jangan kalau prasmanan, masya Allah. Gawa tas pisan, gawa kresek. Lah coba sampai seperti itu Pak. Gak ngerti koncone teko telat iku oleh enggak mikir. Sing di omah malah bingung, Masya Allah cepet entek. Abu Lahab semuanya berarti. Ya, gak mikir kok undangan ini sing datang terlambat sampai keumunan. Ya Allah, saya pernah diundang di Hotel Utami Pak, kali diundang banyak, dilalah habis, tamunya masih banyak. Loh, cek kobere Pak, yang diundang itu, begitu habis dipukuli piring-piring itu. Astagfirullah, saya gini. Berarti niatnya ke sini hanya makan. Padahal kalau dipelajari Pak, jenengan diundangkan sebuah kehormatan, ikut mendoakan. Mendoakan. Dipukuli Pak. Panci dipukuli. Astagfirullah ya Allah. Karena tadi lo menganggap makan itu penting. Lah itu loh Pak. Harusnya kan tidak begitu konsep Islam itu. Ya sudahlah, bukan rezeki saya, selesai kan. Niatnya jangan kan mendatangi tamu ya, buh kan ya. Ya sudah, jangan minta balasan. Waduh, buku sakit kali apa-apa. Loh, mulai muncul kan Pak, riaknya muncul, tidak ikhlasnya muncul. Masih lihat, ya Allah, orang-orang seperti ini kok sampai saya lihat pakaiannya juga najis loh ya, sepatu tadi loh najis, sore. Ya Allah, itu loh konsepnya Pak, nggak ngerti tentang peta kehidupan dia berarti. Ya sudahlah, kalau mau rezekinya ya sudah, selesai, begitu aja kok repot. Ya sudah, pulang dengan ikhlas, selesai. Loh, yang punya rumah apa nggak malu gitu itu? Kan malu Pak. Saudara kita juga kan, saudara kita. Nah, sehingga lagi kalau panjenengan mengerti tentang peta kehidupan manusia, hidup itu menjadi qanaah. Ya sudahlah Bu, ayo pulang saja, tidak apa-apa, udah selesai kan. Yes, berarti Allah punya hikmah mungkin Bu, mengenai awake dhewe mangan kok mulai kolesterol, ya gitu aja loh Pak. Allah menyelamatkan, gitu aja bahasanya. Wis Bu, gak usah ngomel-ngomel, biasanya ibu yang ngomel Pak nggih. Wancene wan lah kan ibu-ibu. Teh bapak gampang, ayo nang warung. Ya, wis mung nang warung. Masa pakai ngini kabeh gak apa-apa. Kan begitu Pak. Jadi hikmahnya dicari. Ya, mungkin Allah menyelamatkan kita dengan tidak makan itu tadi, kita menjadi sehat. Gitu aja sudah. Nah, Hajar Rasulullah yang terakhir, ketika manusia memahami tentang kehidupan dunia ini, apa? Wal ghafil yaqulu af'al dal. Banyak orang yang lupa kepada Allah, wal ghafil. Banyak orang yang lupa kepada Allah, yaqul,
Mereka berkata begini, besok atau nanti apa yang aku kerjakan? Nanti, besok apa yang aku kerjakan? Hadirin, bahasa ini benar, apa yang aku kerjakan. Tapi jangan lupa kalimatnya apa? Insya Allah. Karena apa? Kita ini di dunia bukan sebagai apa? Subjek, tapi sebagai objek, Pak. Jenengan kula ini sebagai objek. Subjeknya siapa? Allah. Makanya tadi alastu birabbikum tadi. Semua yang mengatur adalah Allah. Kita punya usaha, iya. Kita punya doa, iya. Kita kerja keras, iya. Tapi tetap itu dalam skenario-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, banyak orang yang lupa itu, bahwa orang punya rencana boleh, gitu, punya keinginan boleh, punya cita-cita boleh, tapi jangan lupa ada yang menggerakkan semuanya, yang mengizinkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jenengan insya Allah begitu. Ibu-ibu, bapak di rumah insya Allah, Bu, ya, insya Allah, Pak. Nah, itu. Nah, sehingga nanti panjenengan akan memahami itu, bahwa fase atau namanya kehidupan ini menjadi sesuatu yang berarti, gitu loh. Nah, banyak orang ketika nggak tahu peta kehidupan, ya terjadi ya gitu, wis gak terkontrol hidupnya, gak terkontrol, sibuk ngurusi dunia gak mari-mari. Ya, pikirannya dunia tok, seakan dunia itu nah itu loh. Dunia adalah segala-galanya, uang adalah segala-galanya pakai uang. Itu Pak konsepnya, akhirnya begitu. Wes gak kenal pengajian, ndak sopo masjid, ndak cari ilmu, wes karena sibuk. Maka bersyukur jenengan begini nih, bersyukur nih. Wes pensiun nih, menikmati, ya, ibu-ibu bisa jamaah, anak-anak sudah besar-besar, sudah gak repot lagi, digunakan untuk ibadah. Ayo nang masjid, Bu, Pak, sampai wis tuwek ya di kan gitu. Kate nanti maneh. Memakmurkan masjid ini loh, supaya makmur. Kalau sudah makmur, hidup jadi tenang. Makanya begini, Pak, intan surullah yansurkum. Siapa yang menolong agamanya Allah pasti akan ditolong. Yakinilah itu, Pak, Bu, yakinilah itu. Siapa yang menolong agamanya Allah pasti ditolong. Hidupnya diatur sama Allah, pasti tenang hidupnya. Tadi kan qalu bala syahid. Nah kan begitu. Nek wis matur diatur oleh Allah, Allah menjamin. Seperti begini, saya buat ilustrasi ya. Misalkan Pak Soim, dulur-dulur, nanti habis sholat ini, habis pengajian nanti ke Malang ya. Wah, kira-kira senang tak buatnya Pak? Ke Malang ya, gratis. Senang nggak buatan? Buatan. Nanti di sana tak kasih makan, tak kasih hotel gratis. Tertarik buatan? Tertarik. Mau Pak Soim ya, terpercaya, mesti kata buji wong iki, mesti ya kan begitu. Lah ini yang ngomong Gusti Allah tadi. Alastu birabbikum qalu bala syahid. Nah, nek Allah sudah ngomong, Allah menjamin. Bala, iya. Enggak khawatir. Enggak khawatir belas. Seperti Pak Soim tadi ngejak, enggak khawatir sampai diajak. Oh, pasti dijamin nih. Pak Soim. Nah gitu. Pasti dijamin. Inilah apalagi Allah ini yang ngomong. Dijamin. Anaknya dipermudah untuk mencari pekerjaan, rezekinya gampang, anaknya solihah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Itu Allah yang menggerakkan. Makanya jadi pengurus masjid itu Allah yang menjamin. Allah yang menjamin. Karena apa? Menghidupkan rumahnya Allah. Nanti Allah yang menjamin. Enak, lancar saja.
Lah coba, secara naluri, secara hitungan kayaknya tidak mungkin, tapi Allah itu memungkinkan bagi kita. Nah, karena apa? Realnya tadi bener, realnya. Nah, tetapi begini ya, jangan kemudian ditujuankan untuk mencari dunia. Aku sholat duha kok uripku ya pancet ya, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Aku sholat tahajud uripku yang ini, tidak boleh itu. Allah marah itu. Berarti Anda mencari itu karena apa? Mencari dunia, tidak boleh. Tidak boleh. Hanya sudah. Nanti Allah yang melengkapi, tidak usah cari dunia tuh. Allah yang melengkapi. Wong kita ini dulu lahir juga nggak bawa apa-apa, gitu. Allah melengkapi kan? Dikasih rezeki, dikasih rumah, dikasih jabatan, dikasih pekerjaan. Itu siapa itu? Allah kan? Udah coba. Kan enak. Anaknya lulus, cepat pekerjaan. Loh, itu tadi, buahnya tadi itu loh. Sama nggak usah minta, Allah sudah tahu itu. Allah sudah tahu. Sama nggak banyak minta, ya Allah jadikan anak saya begini-begini, Allah sudah tahu itu. Nah, kenapa? Orang ini adalah alastu birabbikum qalu bala syahidna. Yakin dengan itu. Yakin. Semuanya akan menjadi mudah. Nah, semoga dengan kajian ini menambah wawasan panjenengan semuanya, termasuk saya. Kita belajar menjadi orang-orang yang baik, gitu. Tidak ada orang yang sempurna, tidak ada. Pasti ada kekurangannya. Nah, mumpung Allah ngasih waktu, sehat, kesempatan, kemampuan, dimanapun panjenengan berada, jangan bosan-bosan untuk mencari ilmu. Jangan bosan untuk menuntut ilmu sebagai bekal kita untuk menambah tentang wawasan agama Islam. Yang tadi saya bilang apa? Nek 4 pilar tadi itu sudah dalam umat Islam, wah gampang. Ngatur itu gampang. Nah, golek pemimpin gampang, wis pinter-pinter kok. Dan ternyata yang banyak kan umat Islam belum banyak yang pinter. Lah itu ya jadi masalah, Pak. Nek sapa masjid kuwabe wis gampang, tidak susah. Tidak susah. Hidupkan majelis ilmu, hidupkan majelis taklim untuk apa? Menambah wawasan kita sehingga kita bisa memahami tentang ajaran Islam dengan sempurna, sehingga kita nanti kemudian wafat bi husnil khotimah. Allahumma amin. Makaten monggo kita tutup dengan doa nih. Ada pertanyaan toh? Ada pertanyaan Bu? Pinter-pinter kan? Monggo. Betul-betul kita dengan doa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah ya Ghaffar ya Ghafur. Allahumma ya Allah ya Salam ya Muhaimin ya Mu'min. Allahumma ya Allah ya Razzaq ya Fattah ya Latif. Allahumma ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Allah ya Sami ya Basir ya Jabbar ya Qudus ya Qahar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Allahumma rabbi ij'alna muqiminas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur.
Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'idna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma tawil umurana wa sahhih ajsadana wa nawwir qulubana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Ya Allah, anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa litawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya rahmar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata darussalam ya aziz ya ghaffar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Matur nuwun pangapunten ingkang kathah, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.